Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu pendidikan Pancasila, Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH, dan juga teman-teman rombel pendidikan Pancasila yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Audi Mega Kartikasari, kemudian ada Vina Istiqomah, dan yang ketiga ada Anissa Khairina. Lalu ada Alda Risma, yang kelima ada Santi Kencanasari, yang keenam ada Iva Alimia Farhatunisa, dan yang ketujuh ada saya sendiri Nadia Qolbin Nadif, dan yang kedelapan ada Gilang Alfarizi, dan yang kesembilan ada Anissa Fitrian Nurdina. Baik, untuk selanjutnya akan saya persilahkan kepada pemateri. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang nilai yang menurut KBBI berarti harga, hal-hal yang penting atau hal berguna bagi kemanusiaan. Menurut para ahli, nilai dapat disimpulkan sebagai hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum. Nilai juga merupakan sebuah keyakinan dasar dan fundamental yang memandu atau memotivasi hidup atau tindakan manusia. Di sini juga nilai memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai petunjuk arah bagaimana cara berpikir dan bertindak sesuai norma. Yang kedua, sebagai alat untuk menata masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu proses pengembangan diri di setiap individu yang ada di masyarakat. Yang keempat, sebagai pelindung setiap individu yang ada di masyarakat. Yang kelima, sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat bagi masyarakat umum. Dan yang terakhir, sebagai perwujudan seorang individu atau kelompok individu di dalam masyarakat. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Ainisa Khairina. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis nilai. Jenis nilai yang pertama yaitu ada nilai sosial. Yang kedua, ada nilai kebenaran. Yang ketiga, ada nilai moral. Yang keempat, ada nilai keindahan. Dan yang terakhir, ada nilai agama. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai moral. Menurut KBBI, moral berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Sedangkan menurut para ahli, moral berarti sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan juga buruk. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi moral. Tujuan dan fungsi moral dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama yaitu untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi manusia agar ketika bertindak dapat dilakukan dengan penuh kebaikan dengan dilandasi moral. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan antar sesama dengan dilandasi moral sebagai rasa percaya. Kemudian yang terakhir, moral dapat memberikan wawasan masa depan agar ketika kita bertindak, kita dapat memikirkan terlebih dahulu konsekuensi apa yang kita dapatkan. Berikutnya yaitu jenis dan wujud moral, teman-teman. Jenis dan wujud moral juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu moral ketuhanan. Seperti namanya, moral ini adalah segala hal yang berkaitan dengan Tuhan atau agama seseorang. Kemudian yang kedua yaitu moral ideologi dan filsafat. Moral ini berkaitan dengan loyalitas kita terhadap bangsa, kemudian usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Seperti apa contohnya? Contohnya ketika kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan. Ini adalah moral yang berkaitan dengan etika yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada moral disiplin dan hukum. Moral ini berkaitan dengan hukum yang ditetapkan dan berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan negara tempat kita tinggal. Di sini saya akan memaparkan materi tentang norma. Secara etimologis, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pokok akidah atau pedoman. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan atau adat istiadat. Secara umum, norma adalah aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat
baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Materi selanjutnya yaitu fungsi norma. 1. Sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Sebagai dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar. 4. Norma membantu semua lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam norma. Macam-macam norma yang pertama yaitu norma agama. Norma agama lebih mengarah kepada bagaimana seorang manusia berperilaku berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini mendorong manusia untuk dapat selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seorang manusia terhadap sesamanya. Norma ini berangkat dari adat istiadat, nilai-nilai di masyarakat, dan kebiasaan seseorang. Norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan sumber aturan negara yang sudah ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Materi selanjutnya yaitu nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Maksudnya, nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber dari hasil pemikiran, yaitu pemikiran kritis serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri terkandung 7 nilai kerohanian. Yang pertama ada nilai kebenaran, yang kedua ada nilai keadilan, yang ketiga ada nilai kebaikan, yang keempat ada nilai kebijaksanaan, yang kelima ada nilai etika, yang keenam ada nilai estetis, dan yang terakhir ada nilai religius. Ketujuh nilai tersebut bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, seperti di bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Artinya, keadilan di sila kelima ini tidak pandang bulu. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk memperoleh hak atas penemuan atau ciptaannya. Selanjutnya, ada sebuah pertanyaan, apakah membaca atau membeli buku bajakan termasuk salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai Pancasila? Jawabannya adalah iya. Kita sebagai mahasiswa seringkali dituntut untuk membeli buku tertentu pada mata kuliah tertentu. Kenapa melanggar? Karena di sila kelima tadi jelas disebutkan bahwa hak cipta atau penemuan itu termasuk ke sila kelima. Artinya jika kita melanggar atau melakukan tindakan plagiarisme itu merupakan bentuk pelanggaran atas nilai Pancasila sila kelima. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.